Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zagidista, asal prodi dari Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mereview wisata budaya dari Siak, yaitu Istana Siak. Sekian. Istana Siak Sri Indrapura sendiri merupakan salah satu kerajaan yang pernah berdiri berkuasa di Pulau Sumatera. Kebesaran kerajaan ini dapat kalian lihat dari Istana Siak Sri Indrapura yang masih berdiri hingga sampai sekarang. Istana Siak Sri Indrapura sendiri berlokasi di Sri Indrapura, Kampung Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Istana ini memiliki nama lain, yaitu Istana Aseraya Asimia atau Istana Matahari Timur. Saat ini, Istana Siak atau Sri Indrapura sudah berstatus sebagai cagar budaya yang sudah diterapkan dari tanggal 3 Maret 2004. Sejarah kerajaan ini didirikan pada tahun 1723 Masehi oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat atau Sultan Mahmud Shah dengan istrinya Jingpong. Dengan pusat kerajaan berada di Buatan, konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan, yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada di bawah kekuasaan Johor. Pada tahun 1717, Raja Kecik berhasil merebut tahta dari Johor. Kemudian terjadi peperangan saudara, yang mana menyebabkan Raja Kecik mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buatan atau Sungai Siak. Istana Siak ini terdiri dari 2 lantai dan berdena segi 4 silang. Gaya arsitektur bangunannya tampak menggabungkan gaya Melayu, Arab, dan juga Eropa. Setiap bangunan terdapat pilar bulat dengan ujung puncaknya ada hiasan burung Garuda. Keberadaan Istana Siak menjadi bukti sejarah kerajaan Siak Sri Indrapura dari abad ke-16 sampai dengan abad ke-21 Masehi. Masih berdiri kokoh dengan pilar-pilar yang masih kokoh. Pada pintu masuk, kita akan disambut dengan patung-patung yang sedang duduk seperti ini, di mana sederetan dinding itu ada kaca besar dan juga tinggi. Dan inilah bentuk tata letak patung-patung yang ada di dalam ruangan pertama. Istana Siak sendiri memiliki luas bangunan mencapai 1000 meter persegi. Di sini ada foto Sultan Syarifah, di mana beliau memerintahkan kerajaan Siak dari tahun 1889 sampai dengan 1908. Di sini kalian juga melihat ada payung-payung kerajaan yang memang merupakan payung kebesaran pada zaman saat itu dan sering dipakai oleh raja-raja di Siak. Ruang gading yang menyimpan berbagai peninggalan Kesultanan Siak yang didatangkan langsung dari sejumlah negara, terutama dari negara-negara luar seperti Jerman, Ada 2 buah anak tangga yang menarik perhatian, yaitu tangga menuju lantai kedua Istana Siak Sri Indrapura. Di lantai 2 terdapat
banyak foto-foto dan raja-raja dan juga keterangan-keterangan historinya. Berbagai banyak ruangan-ruangan yang dulu dipakai untuk kamar dan sekarang dipakai untuk memasang foto-foto yang ada di Istana Siak Sri Indrapura. Dan di sini juga terdapat berbagai barang peninggalan yang ada pada zaman dulu. Di sini juga ada beberapa piring-piringan dan juga sendok pada zaman Kerajaan Siak Sri Indrapura. Di bawah juga memiliki tempat makan sultan kerajaan dan permaisuri yang masih bagus sampai sekarang dan juga tidak boleh dipegang ataupun disentuh karena ini merupakan tempat antik. Kursi singgasana Kerajaan Siak Sri Indrapura ini berlapisan emas. Kerajaan Siak Sri Indrapura mendukung penuh proses kemerdekaan Indonesia di saat kebanyakan kerajaan di Indonesia saat itu enggan membantu proses kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sultan Syarif Qasim II terang-terangan menentang Jepang dan memberikan 13 juta gulden atau setara dengan 1.000 triliun rupiah untuk Indonesia. Setelah kabar proklamasi sampai ke Siak di akhir Agustus 1945, Sultan Syarif Qasim mulai mempersiapkan kerajaannya untuk mendukung penuh kemerdekaan Indonesia setelah sumbangannya diterima Indonesia. Sultan Syarif Qasim membuat pernyataan bahwa beliau secara sah bukan seorang sultan kerajaan lagi dan Kesultanan Siak resmi bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau pun melepas mahkotanya dan menjadi rakyat biasa seperti pada umumnya. Dan tempat terakhir Sultan Syarif Qasim tinggal yaitu di Istana Peraduan sampai akhir hayatnya. Di Istana Peraduan ini juga ada foto-foto sejarah Sultan Syarif Qasim tinggal dan juga beberapa hiasan-hiasan yang bersejarah. Dan disinilah Sultan Syarif Qasim tidur. Di luar Istana Siak Sri Indrapura ada kapal Kato, kapal besi dengan bahan bakar batu bara yang dimiliki oleh Sultan Siak dan selalu dinaiki Sultan berkunjung ke daerah-daerah kekuasaannya.
Sekian sudah penjelasan tentang wisata budaya Istana Siak Sri Indrapura. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf yang sangat sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.